Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua sehat-sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, pastikan dulu kalian sudah mandi ya, sudah sarapan dan siapkan alat tulis serta buku bacaan kalian. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 dari subtema 2, yaitu bersyukur atas keberagaman. Masih di tema 1, indahnya keberagaman. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Nah, yang pertama, dengan mencari informasi, siswa dapat menjelaskan makanan tradisional sebagai identitas bangsa dengan bangga. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks dengan teliti. Dan yang ketiga, dengan mencoba, siswa mampu melakukan percobaan pemantulan dengan percaya diri. Nah, itu tadi dia 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar permainan tradisional Indonesia. Kalian tahu bahwa permainan tradisional Indonesia sangat beragam. Nah, di sini yang pertama ibu mau tunjukkan permainan tradisional bola kasti. Dan yang kedua, permainan tradisional engklek. Melakukan suatu permainan selain untuk mengisi waktu luang kita, juga mengajarkan kita untuk bekerja sama dan bekerja sama dalam keragaman. Dalam kedua permainan tersebut, kita dilatih untuk dapat bekerja sama. Dengan kerjasama yang baik, maka permainan akan berjalan dengan lancar dan kita mencapai tujuan kita. Ingat ya, tujuan kerjasama sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama kan? Nah, tujuan dalam permainan itu tadi kalian ingin menang, maka kalian harus apa? Kalian harus bekerja sama. Kerjasama yang baik. Nah, kesimpulannya dari kita melakukan permainan tradisional tadi, bahwa permainan tradisional Indonesia mengajarkan kita banyak hal, antara lain kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Nah, anak-anak, selain permainan bola kasti dan engklek tadi, masih banyak lagi yang lainnya permainan tradisional yang ada di Indonesia, yang sama menyenangkannya dengan permainan engklek dan bola kasti. Salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak yaitu bermain petak umpet. Nah, coba perhatikan judul dari teks di atas. Kalian bisa membacanya dari buku Bupena halaman 246. Teks tentang bermain petak umpet. Nah, minta tolonglah kepada anggota keluarga kamu di rumah untuk membacakan teks tersebut. Kemudian kamu mendengarkan dengan seksama. Selesai kamu mendengarkan teks tersebut dibacakan, kamu sampaikan secara lisan apa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di sini ada 4 paragraf, maka ada gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk 4 paragraf tersebut. Nah, untuk memudahkan, kamu dengarkan teks yang dibacakan, kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah itu, kamu sampaikan secara lisan apa yang kamu temukan. Kemudian, ceritakan kembali isi dari teks tersebut berdasarkan peta pikiran gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kamu tuliskan tadi. Nah, berarti gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kamu temukan tadi secara lisan harus kamu tuliskan dalam bentuk peta pikiran ya. Coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan? Benar sekali, mereka sedang melakukan sebuah permainan tradisional yang biasanya dimainkan di luar ruangan, tetapi mereka mainkan di dalam ruangan. Jika seperti itu, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi akan terdengar suara riuh dan gaduh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena suara mereka dipantulkan oleh dinding gedung olahraga. Ingat ya, bunyi dipantulkan dapat terjadi karena mengenai benda yang bersifat keras. Nah, dalam hal ini yaitu dinding gedung olahraganya. Berbeda saat kalian bermain di tanah lapang. Suara akan terdengar lirih dari kejauhan. Nah, itu disebabkan karena bunyi diteruskan ke segala penjuru.
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat, bunyi dapat diserap, dan yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, untuk bunyi yang dapat diserap dan dipantulkan, Ibu ingatkan kembali. Dapat diserap jika mengenai permukaan yang lunak, dapat dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Yang lunak seperti karet, karpet, dan busa. Sementara yang keras contohnya seperti dinding olahraga tadi. Nah, bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan kaca. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua yaitu gaung atau disebut juga dia kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyi asli tidak dapat terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga tadi kita sebutkan gaung bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas karena terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, jenis yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Kalau tadi gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli, gema bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat membedakan bunyi pantul berdasarkan jenisnya tadi? Tadi ada 3. Bunyi pantul, gaung atau kerdam, kemudian gema. Kalau bunyi pantul tadi, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Gaung, bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gema, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ingat ya yang ketiga itu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Dipelajari dan dibaca juga dari buku Bu Pena dan tematiknya ya. Selamat pagi, terima kasih dan selamat belajar untuk kita semua.